Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3.1 praktikum AutoCAD. Pada kesempatan kali ini kami ingin mencoba mempraktikumkan atau membuat video untuk modul 5 praktikum AutoCAD. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Yuliza Salsa Fadila dengan NIM 290463030. Saya Reni Fitria Ramadhani dengan NIM 2009046050. Oke, baik. Sekarang ini saya akan mencoba untuk membuat gambar soal 1 pada modul 5, yaitu sudah mulai masuk di 3D. Untuk pembuatan pada soal 1, pertama saya akan membuat objek 2D dulu untuk sebagai bentuk dasar dari 3D. Di sini dapat terlihat view-nya itu 2D wireframe dan top. Pada mulanya kita bikin garis dulu dengan line panjang 64 cm. Kemudian kita sambung panjang 9 cm dan 32 cm. Kemudian kita bikin line lagi ke arah atas, ditarik dari sisi kiri garis yang sudah dibuat. Dari sini, sepanjang 22. Kemudian dari sini juga, dari sisi kanan, sepanjang 22. Kemudian dari start point 9 cm tadi, itu panjangnya, yang ini, yang sisi kanan dan kiri ini panjangnya 17,5. Kemudian nanti dibikin garis di yang start point ini, start point 9 dan end point-nya ini sepanjang 22 cm. Kemudian ditarik garis dari masing-masing sisi. Kemudian ditarik garis dari titik sini sepanjang 48 cm. Kemudian ke kiri 32 cm, ke atas 7 cm, 33 cm, terus naik, ini 12,5 cm, terus 33 cm, naik 12,5, kemudian ke kanan itu 35 cm, lalu turun 6 cm, ini 27 cm, kemudian turun, ini 13 turunnya, kemudian di sini 8, di sini
Bikin line-nya sesuai dengan ini. Setelah itu kita hapus garis bantu yang berada di sini. Kayak trim. Kemudian kita hatch objeknya seluruhannya dengan hatch. Kita beri arsiran, model yang dipilih itu ANSI 31. Lalu kita bikin internal point-nya. Oke, setelah itu kita mirror semua. Kita mirror objeknya ke bawah. Sudah. Nah, karena di soal 1 itu tengahnya bolong, jadi kita bikin garis lagi dengan panjang 11,1. Nah, kemudian ini seluruhnya ini, dua objek ini kita join supaya dia nanti jadi satu di 3D-nya. Setelah ini tinggal kita revolve supaya mengubah objek yang 2D yang kita buat ini menjadi bentuk 3D dengan cara memutarnya. Kita select objek dulu, terus di revolve. Revolve-nya dari garis ini, garis yang di atas, dari sebelah kiri ke kanan. Kemudian, ya, ini. Baru kita tulis sudutnya itu 270 derajat. Ini masih dalam bentuk top 2D wireframe. Supaya melihat bentuk 3D-nya kita bisa ganti di view-nya. Kita bisa ganti misalnya realistic. Terus ininya kita ganti, yang top ini kita ganti jadi SW isometric. Ini bisa lihat UCS-nya sudah berubah jadi X, Y, Z. Artinya ini udah dalam bidang X, Y, dan Z. Garis dengan jarak 11,1 tadi, dia berfungsi untuk membuat tengahnya ini menjadi bulat, seperti ini. Nah, untuk menggerak-gerakannya itu kita bisa change orbitnya. Orbitnya menjadi constrained orbit. Di sini kita bisa ubah tampilannya seperti ini. Bentuknya kita bisa lihat dari atas, dari bawah, dari samping. Seperti ini. Ya, ini juga dapat dilihat objeknya udah jadi. Selanjutnya
Selanjutnya saya akan mencoba memperlihatkan cara memberikan dimensi pada objek 3D seperti ini. Itu caranya. Supaya enak, di sini saya yang dari realistik, saya ubah menjadi sketchy. Supaya enak dalam bentuk sketchy seperti ini. Nah, caranya pertama kita geser UCS-nya. Kita pencet. Ini UCS-nya itu saya taruh di sini. Ini ya. UCS-nya saya taruh di situ. Kemudian untuk membuat dimensinya itu UCS-nya itu harus kita atur supaya dia bisa dimensinya itu supaya dia bisa sebaris, dimensi isometrik. Di sini saya akan mengatur yang sumbu Z-nya menjadi ke depan. Dan seperti ini. Z X-nya ke bawah, Y-nya ke samping kanan, dan Z-nya menghadap ke arah kita. Kemudian dibikin dimensinya. Misalnya, pembuatan dimensinya sama seperti biasa. 35 di sini tuh. Sini 33. Sini 33. Jadi seperti itu jika ingin membuat dimensi. Begitu juga dengan yang dimensi untuk yang diameter itu. Untuk membuat dimensi UCS-nya harus diubah dulu sesuai dengan objeknya supaya dimensinya bisa isometrik. Mungkin itu dari saya penjelasan nomor 1. Kurang lebihnya saya maaf. Saya lanjutkan ke teman saya untuk penjelasan nomor 2. Terima kasih. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam mengerjakan gambar soal 2. Jadi di sini kita akan membuat sama seperti soal 1, kita akan membuat soal dengan objek 3 dimensi. Tapi terlebih dahulu kita buat gambar 2 dimensinya dengan menggunakan tampak atas. Pertama itu kita buat lingkaran dengan center diameter. Lingkaran pertama diameternya 4. Lalu buat lagi dengan titik pusat yang sama dengan diameter 5. Kemudian kita buat garis bantu dengan tools line ke arah kanan sepanjang 8. Lalu ke atas sepanjang 4. Lalu ke bawah sepanjang 4. Selanjutnya, saya akan membuat lingkaran lagi dengan center diameter pada endpoint garis bantu tadi. Lingkaran dalam dengan diameter 1. Kemudian lingkaran luarnya diameternya 1,5. Lalu pada bagian bawah juga sama.
garis bantu lagi dari endpoint ini, kanan 1, lalu ke atas 5, bagian bawahnya juga sepanjang 5. Lalu kita buat garis bantu dari titik pusat lingkaran ke atas 2,5, lalu ke bawah 2,5 juga. Setelah itu dihubungkan dari endpoint-nya ke garis bantu yang di bawah. Sebelah bagian bawah juga sama. Kita hubungkan. Setelah itu di fillet bagian ujung yang atas ini. Kemudian yang bawahnya juga. Setelah itu buat lagi garis ke atas itu 2, lalu disambung 0,6 ke kanan sepanjang 4, ke bawah 0,6, baru 4, lalu 0,6, tarik ke kiri sampai endpoint, baru naik lagi 0,6, lalu tarik ke kanan 4, baru kita hubungkan dari endpoint tadi ke sini. Nah, setelah itu kita trim garis yang tidak diperlukan. Dengan erase. Lalu karena lingkarannya ini masih keluar, kita move. Yang bawah juga sama. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya saya akan membuat objek segitiga untuk di bagian ini nanti karena dia tampaknya bakal berdiri. Kita buat dengan line. Pertama kita buat lingkarannya dulu dengan circle center diameter. Di sini diameter dalamnya itu 0,5. Lalu diameter luarnya itu 1. Nah, kemudian kita buat garis bantu sepanjang 1, lalu ke bawah itu 6,5, ke kiri sepanjang 6, lalu setelah itu dari sini
ditarik garis ke atas sepanjang 2, lalu dihubungkan ke endpoint yang di bawah. Nah, setelah seperti ini, lalu kita fillet bagian ujung segitiga ini. Setelah itu kita iris garis bantunya, lalu di move lingkarannya. Itu objek yang berbentuk segitiga ini kita rotate. Dengan sudut 90. Nah, setelah seperti ini, kita telah membuat gambar dengan objek 2 dimensi. Selanjutnya, kita akan membuatnya menjadi objek 3 dimensi dengan cara mengubah tampilan dari 2D wireframe dengan klik top, lalu kita ganti dengan isometric. Ini nah, objek yang ini tadi karena dia masih berbentuk terbalik, jadi kita rotate lagi. Dengan sudut 180. Setelah seperti ini, lalu objek yang ini kita copy. Selanjutnya kita lakukan extrude agar objek ini terlihat menjadi objek 3 dimensi. Kita klik extrude, lalu kita select objeknya. Lalu di-extrude bagian yang kotak belakang ini dengan tinggi 2,5. Kemudian extrude lingkarannya juga dengan tinggi 6,5. Setelah itu, objek ini yang segitiga di-extrude juga keluar, yang lingkarannya itu sepanjang 1.
Kemudian yang objek satunya itu tebalnya 0,6. Kemudian yang satunya juga di extrude selanjutnya objek ini kita move Nah, setelah objek seperti ini, selanjutnya kita dapat mengubah tampilannya di view supaya terlihat seperti pada gambar soal 2. Kita ubah di sini di view, klik 2D frame, lalu kita pilih yang set of gray. Maka gambar telah jadi seperti pada soal. Sekian dari kelompok 3.1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.